warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Ibu Anggia Evitarini, MPD-Kon selaku dosen mata kuliah Konseling Populasi Khusus, dan teruntuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 ingin mepresentasikan materi dan hasil observasi kami mengenai klien pecandu narkoba. Adapun anggota dari kelompok kami, kelompok 1, yaitu terdiri dari saya, Ita Rosita, dan ada rekan kelompok saya, Anita Kusuma Wardani, Nuhria, Nur Sulistianingrum, Rini Sarveni, Wina Marma Kusuma, dan Yuda Wahyu Nurseto. Baik, selanjutnya masuki sesi pertama, yaitu membahas materi klien pecandu narkoba, yakni materi yang akan kita bahas yaitu materi pertama yaitu pengertian, jenis, karakteristik pecandu narkoba. Yang kedua, faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta dampaknya. Yang ketiga, cara penanganan narkoba. Dan yang keempat, layanan konseling untuk klien pecandu narkoba. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, tetap simak video ini ya. Check it out! NAPZA, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika itu sendiri berarti zat atau bahan aktif yang langsung bekerja pada syaraf pusat otak, di mana dapat menurunkan atau bahkan menghilangkan kesadaran, dan juga menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu narko, yang berarti lumpuh atau mati rasa. Dalam bahasa Inggris disebut narkotik, di mana memiliki arti sebagai obat bius, yaitu dapat menghilangkan kesadaran atau bahkan dapat menimbulkan halusinasi dan juga memiliki ketergantungan atau ketagihan. Jenis narkoba yang salah dipergunakan yaitu yang pertama, narkotika. Narkotika itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu narkotika golongan 1 atau papaver, somniferum atau biasa disebut juga opium, yang dikenal sebagai morfin atau heroin. Lalu narkotika golongan kedua yaitu narkotika golongan kedua ini bisa dikatakan juga tanaman koka atau yang biasa dikenal dengan kokain. Lalu jenis golongan yang ketiga ada tanaman ganja atau yang biasa disebut juga dengan cannabis sativa. Yang kedua yaitu psikotropika, juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu depresan atau dikenal juga sebagai obat penenang. Yang kedua ada stimulan, obat yang bekerja sebagai penyusun kerja syaraf pusat otak atau yang biasa juga dikenal dengan ekstasi. Yang ketiga, halusinogen. Obat ini dapat membuat halusinasi bagi penggunanya. Lalu yang keempat yaitu cannabis sativa atau ganja, yang jika obat ini digunakan maka akan dapat menurunkan atau melemahkan kesadaran penggunanya. Lalu yang ketiga adalah zat adiktif. Dalam turunannya, jenis ini terdiri dari ada bahan atau zat sedativa dan hipnotika. Di sini kelompok golongan sedativa dan hipnotika yaitu barbiturat, klonalhirat, dan juga pardelhida. Lalu bahan yang kedua yaitu fensiklisida. Zat ini dikenal dengan serilan.
atau juga obat bius bagi hewan yang juga biasanya digunakan atau dicampur dengan ganja. Berikutnya ada inhilasia dan solven. Inhilasia dan solven ini, zat ini biasanya digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam plastik lalu dihirup oleh pengguna. Berikutnya ada nikotin yang juga terdapat dalam bahan tembakau, dan berikutnya juga ada kafein yang merupakan alkaloid yang terdapat dalam bahan kopi. Berikutnya pembahasan kami mengenai karakteristik pecandu narkoba. Secara garis besar, Hawari membagi pengguna narkoba ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, ketergantungan primer. Dalam kelompok ini biasanya ditandai dengan adanya gangguan kejiwaan, depresi, atau tingkat kecemasan yang berlebih yang biasanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang kurang stabil. Yang kedua ada ketergantungan simptomatis, yaitu kelompok pemakai narkoba atau pengguna narkoba yang memang sengaja menggunakan narkoba sebagai bahan kesenangan atau hura-hura, atau bisa dikatakan sebagai kesenangan pribadi mereka yang dapat memuaskan diri mereka sendiri. Yang ketiga ada ketergantungan reaktif, yaitu dorongan ingin tahu dan juga pengaruh lingkungan serta tekanan dalam teman sebaya. Dalam kategori kelompok ini, mereka membutuhkan pertolongan atau tempat rehabilitasi. Pembahasan berikutnya mengenai tentang faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta dampaknya di kemudian hari. Menurut Fitriani dan Triana Sari pada tahun 2016, ada beberapa faktor penyalahgunaan narkoba, antara lain yang pertama, faktor yang datang dari dalam diri sendiri, di mana itu biasanya dapat terjadi dalam faktor lingkungan pergaulan atau teman sebaya. Dan biasanya dalam faktor ini, dirinya itu ingin mencari tahu mengenai narkotika tersebut dan ingin diterima dalam kelompoknya tersebut. Atau bahkan biasanya ingin tampak gaya seperti teman-teman lainnya. Dia mengikuti teman-teman sebayanya atau yang biasa dia lihat sehari-hari. Faktor dari dalam diri ini juga biasanya juga ditimbulkan dari rasa ingin lari dari suatu masalah atau mempermudah dirinya dalam menghilangkan masalah yang ada dalam pikirannya. Lalu faktor yang kedua, faktor lingkungan, yang dimana di dalamnya mungkin saja si pengguna ada dalam lingkungan keluarga yang bermasalah, atau bahkan dalam anggota keluarga tersebut ada yang memang menggunakan narkoba, dan juga bisa jadi sering berkunjung ke tempat hiburan atau dengan teman-teman atau lingkungan pergaulan yang salah. Faktor ketersediaan narkoba, di mana narkoba mudah untuk didapat dan dibeli, lalu narkoba memiliki harga yang terjangkau dibeli oleh masyarakat sekitar atau oleh beberapa anak yang memang ingin tahunya besar tentang narkoba tersebut. Lalu juga narkoba semakin banyak jenisnya dan semakin banyak bentuknya, atau bahkan yang biasa kita ketahui beberapa belakangan ini, narkoba bisa dicampurkan atau bisa dibentuk menjadi seperti sebuah permen atau rokok atau apapun yang lainnya. Intinya mereka menjual narkoba dengan lebih kreatif di beberapa tahun belakangan ini. Itu sebabnya kita juga perlu untuk mengawasi keadaan sekitar, bahwa kita tidak boleh lengah dan membiarkan anak-anak kita begitu saja untuk bergaul dengan orang yang salah atau membeli sesuatu yang
itu adalah hal yang tidak baik. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang dampak penggunaan narkoba. Dampak yang dapat dialami yaitu yang pertama dehidrasi, lalu juga halusinasi, lalu menurunkan tingkat kesadaran atau bahkan kematian jika digunakan secara berlebih atau secara kontinu. Itu dapat menimbulkan kematian. Berikutnya kami akan membahas tentang cara penanganan pecandu narkoba. Yang pertama, melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan juga terapis. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketergantungan yang dialami oleh klien tersebut dan juga apakah ada efek atau dampak dari narkoba yang telah digunakannya selama ini. Yang kedua, dengan cara melakukan terapi detoksifikasi. Lalu yang ketiga, dengan cara stabilisasi. Di mana dalam tahap stabilisasi ini yaitu tahap penyembuhan jangka panjang dengan menggunakan resep dokter. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi keempat, yaitu adalah layanan konseling untuk klien pecandu narkoba. Adapun dalam PPT kelompok kami menyebutkan ada 2 layanan konseling untuk klien pecandu narkoba, yaitu adalah konseling cognitive behavior dan konseling realitas. Adapun dalam konseling cognitive behavior yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana klien menangani masalahnya di masa lalu ataupun saat ini. Kemudian yang kedua, membantu klien dalam menjalani sadar akan proses berpikirnya. Kemudian yang ketiga, memeriksa proses berpikir rasional klien yang memfokuskan bagaimana pikiran klien mempengaruhi kesejahteraannya. Yang keempat, memberikan bantuan kepada klien untuk mengevaluasi keyakinan klien tentang pola-pola pikiran logis klien sendiri dan juga orang lain. Dan yang kelima, membantu klien belajar mengubah keyakinan dan asumsi internalnya. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, mengajarkan aspek-aspek penting kepada klien dengan menggunakan contoh-contoh kehidupan yang nyata. Kemudian yang kedua, konseling realitas. Adapun intervensi pecandu dalam konseling realitas terdiri dari 6 sesi. Yang pertama adalah building rapport, yaitu adalah membina hubungan baik dengan anggota kelompok. Kemudian yang kedua, adanya keterlibatan, di mana subjek melakukan katarsis, membangun komitmen secara serius dan menemukan target yang ingin dicapai oleh masing-masing anggota kelompok. Kemudian yang ketiga, eksplorasi keinginan dan kebutuhan, komitmen untuk melakukan evaluasi diri dan rencana perubahan. Kemudian yang keempat, komitmen untuk bekerja, di mana tanggung jawab untuk perubahan kembali ditempatkan kepada subjek. Dan yang kelima, merencanakan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus diterima oleh klien. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu adalah adanya evaluasi dan terminasi. Dalam sesi ini, subjek dan konselor mendiskusikan masalah atau problem ataupun kesulitan yang masih dialami oleh klien. Baik, pembahasan berikutnya adalah kesimpulan dari materi 1 sampai materi 4, yaitu di sini
remaja merupakan populasi yang memiliki resiko yang tinggi menjadi pecandu atau penyalahgunaan nafza ataupun narkoba. Faktor dalam diri, kemudian lingkungan, dan juga ketersediaan nafza itu menyebabkan remaja mengalami kesulitan dalam mencegah dan menangani ketergantungan terhadap narkoba. Terlebih, penyalahgunaan nafza menimbulkan dampak yang serius bagi remaja, baik dalam segi kesehatan mereka, kemudian gaya hidup, kemudian hubungan sosial, dan juga resiko terhadap hukum. Oleh karenanya, diperlukan sekali penanganan yang tepat dan efektif untuk menangani permasalahan yang timbul akibat dampak penyalahgunaan nafza melalui metode bimbingan konseling, baik itu bimbingan konseling modern ataupun lapisan keagamaan, baik yang dilakukan oleh tenaga profesional maupun oleh anggota keluarga. Ya, di mana di sini kita melibatkan anggota keluarga sebagai bentuk dukungan dari keluarga. Dengan demikian, remaja dapat menyelesaikan masalahnya serta bisa kembali menjadi pribadi yang sehat baik secara fisik maupun mental, sehingga para remaja ini mampu mencapai tujuan akhir dalam hidupnya. Baik, saya lanjutkan kepada laporan observasi yang dilakukan oleh kelompok kami, yaitu adalah laporan observasi pada klien pecandu narkoba di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur atau RSKO Cibubur. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu adalah bab pertama, di mana di sini adalah bab pendahuluan yang mencakup pengertian populasi pecandu narkoba, kemudian deskripsi narasumber, kemudian latar belakang narasumber, dan juga profil narasumber. Baik, yang bab pertama pendahuluan mengenai pengertian populasi pecandu narkoba. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu definisi dari populasi adalah sejumlah orang atau pribadi yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dalam konteks ini, populasi ini merupakan kumpulan individu yang memiliki kesamaan karakteristik dan ciri ataupun kualitas tertentu. Adapun kumpulan individu secara kuantitas itu memiliki makna 2 orang atau lebih. Dengan kata lain, 2 orang atau lebih diklasifikasikan atau dikelompokkan sebagai individu-individu yang memiliki karakteristik yang serupa antara satu dengan yang lainnya. Adapun kecanduan zat atau narkoba itu merupakan penyalahgunaan obat-obatan yang legal dan ilegal, ya seperti penyalahgunaan alkohol, kemudian tembakau, kemudian benzodiazepin ataupun opiat dan lain-lainnya. Zat ini digunakan dengan tujuan mengubah fungsi individu atau tingkat kesadaran, seperti meningkatkan rasa senang, kemudian mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit, baik itu psikologis, psikis, dan emosional, kemudian relaksasi dan stimulasi serta sosialisasi. Sehingga populasi pecandu narkoba bisa kita simpulkan yaitu merupakan sekumpulan individu yang memiliki karakteristik yaitu ketergantungan dari zat atau obat-obatan terlarang. Baik, kemudian saya lanjutkan dengan deskripsi narasumber yang kami lakukan pengamatan terhadap narasumber ini, yaitu dengan nama informannya adalah kita katakan Tuan F, kemudian dia berjenis kelamin laki-laki, berusia 28 tahun dan berasal dari Ciracas. Adapun Tuan F ini mengatakan latar belakang dia menggunakan narkoba dikarenakan adanya pengaruh lingkungan ataupun pengaruh pergaulannya. Pada saat itu Tuan F ini dia masih kuliah sambil bekerja
Dan kemudian beberapa bulan setelahnya, tepatnya di tahun 2018, Tuan F ini bertemu kembali dengan teman kuliahnya di luar kota, dan pada saat itu ia ditawari oleh temannya itu sabu-sabu. Nah, kemudian temannya ini juga menjelaskan bagaimana cara penggunaan sabu-sabu tersebut, dan kemudian Tuan F ini mulai mencoba sabu-sabu tersebut. Nah, setelah menggunakan ganja, ya, ternyata Tuan F ini merasa ketagihan, dan kemudian dia kembali menghubungi teman kuliahnya yang berasal dari luar kota tersebut, dan akhirnya Tuan F ini ketagihan dan kemudian mengkonsumsi sabu-sabu ini 2 kali dalam seminggu. Adapun ketika Tuan F ini mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, ia merasa bahagia, kemudian merasa tidak mudah lelah, ya, setiap melakukan aktivitas yang berat, dan kemudian akhirnya Tuan F ini mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih setahun. Kemudian di tahun kelulusan kuliahnya, yaitu tepatnya di tanggal 20 September 2018, akhirnya Tuan F ini ditangkap oleh pihak berwajib dan kemudian dikenakan hukuman 16 tahun penjara. Setelah itu, setelah 16 tahun masa tahanan, ia pun dibebaskan. Baik, saya lanjutkan kepada latar belakang narasumber. Adapun narasumber ini adalah seorang pria, kita sebut saja sebagai Tuan F, berusia 28 tahun. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Perkenalannya dengan Nafza itu berawal dari dia duduk di bangku perkuliahan, ya. Ia tinggal jauh dari orang tua sehingga dia terjerumus dalam lubang narkoba akibat dari pergaulan bebas yang ia mulai mencoba dan mulai melakukan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Akibat dari pergaulan bebasnya tersebut, ya, ia dengan teman-temannya sering menggunakan barang haram itu di sekitaran kosnya. Sampai suatu hari si F ini, ya, narasumber ini sedang berkumpul dengan teman-temannya dan asik sedang menggunakan narkoba. Tiba-tiba ayahnya mengetahui apa yang dilakukan oleh sang putra. Setelah itu, ya, Tuan F ini mencoba untuk lepas dari penggunaan narkoba, dan karena juga diberikan pengawasan yang ketat oleh ayahnya sehingga dia tidak menggunakan lagi narkoba tersebut. Dan kemudian akhirnya Tuan F ini dibawa oleh orang tuanya untuk berobat ke RSKO Cibubur agar anaknya ini bisa lepas dari narkoba, dan kemudian Tuan F ini melakukan pengobatan selama 4 bulan di sana. Tuan F ini merasa sangat tersiksa sekali pada saat menjalani pengobatan. Dia merasa seluruh tubuhnya itu lemah, kemudian tulangnya terasa sakit, tubuhnya pun terlihat kurus dan terlihat busuk. Setelah memasuki bulan ke-6, pengobatan dilakukan secara rawat jalan oleh orang tuanya dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk mengurangi rasa sakit pada tubuh Tuan F. Baik, saya lanjutkan kepada profil narasumber. Jadi profil narasumber ini yaitu namanya adalah Tuan F. Kita katakan saja sebagai Tuan F, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian usianya 28 tahun, kemudian statusnya belum menikah atau masih lajang, agamanya Islam, dan pendidikannya adalah merupakan mahasiswa semester akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina. Saya di sini akan mencoba melanjutkan pemaparan hasil observasi kelompok 1, yaitu pada klien pecandu narkoba yang ada di RSKO Rumah Sakit Ketergantungan Obat Cibubur yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Pada bab 2 di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang hasil dan analisis observasi.
Yang pertama, permasalahan yang sering muncul. Nah, pada klien atau Tuan F di sini, permasalahan yang sering muncul akibat penggunaan narkoba jenis sabu adalah yang pertama ialah merasa depresi, mudah marah, sulit berkonsentrasi, paranoid, gelisah, tingkat kecemasan yang cukup tinggi, dan juga mengalami halusinasi dan ingin sekali mengakhiri hidupnya. Tuan F mengalami gejala putus obat seperti terjebak ke dalam anhedonia atau ketidakmampuan untuk merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena ia merasa hidupnya seperti zombie dan ia sering sekali yang namanya mengalami depresi. Lalu analisis kebutuhan. Klien dengan gejala sakau sabu tergolong sangat sulit untuk ditanggulangi, terutama melalui yang namanya terapi mandiri. Untuk itu harus segera dilakukan rehabilitasi untuk detoksifikasi sep, di mana ia akan melalui rencana perawatan yang komprehensif. Apabila gejala sakau sabu dianggap parah, maka perlu adanya tindakan penanganan lanjutan seperti yang pertama adalah pengobatan psikosis menggunakan obat-obatan antipsikotik. Yang kedua, pengobatan depresi yang berjalan lebih dari 2 minggu dengan antidepresan. Yang ketiga, pengobatan gangguan kecemasan dengan obat penenang. Yang keempat, obat tidur 1-2 minggu. Yang kelima, pengawasan penuh terhadap kecenderungan ingin mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Lalu pada klien Tuan F di sini sebagai pecandu narkoba jenis sabu, apakah ada potensi yang bisa dikembangkan? Nah, menurut Tuan F di sini, ia bercerita kepada kami bahwa ia senang sekali yang namanya memelihara ikan. Ikan yang dipelihara ialah jenis ikan hias seperti ikan lohan dan ikan cupang. Hobinya tersebut bisa dikembangkan agar Tuan F ini memiliki aktivitas yang positif setelah ia dapat lepas dari ketergantungan obat-obatan. Nah, menurut keluarganya atau salah satu adiknya yang berkunjung, ia mendapatkan kabar bahwa ada beberapa teman-teman adiknya yang tertarik untuk membeli ikan hias tersebut. Nah, sehingga Tuan F ini memiliki keyakinan dan rencana jika ia ingin menjadikan hobinya tersebut sebagai suatu usaha nantinya. Dengan begitu, Tuan F bisa memiliki semangat untuk hidup sehat tanpa obat-obatan dan menciptakan lingkungan yang dapat menerima dirinya kembali sebagai orang yang pernah menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu. Nah, lalu bagaimana cara penanganan konseling yang dilakukan di RSKO? Nah, pada bab 3 ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara penanganan konseling yang dilakukan di RSKO. Yang pertama, konseling yang tersedia di RSKO ada 2 jenis, yaitu konseling pasien nafsa dan konseling pasien HIV atau AIDS, baik yang dirawat jalan maupun rehabilitasi. Tenaga ahli yang melakukan konseling di RSKO ini bukan hanya seorang konselor, tetapi dokter, perawat, maupun pekerja sosial yang tentu saja sudah mengikuti pelatihan-pelatihan khusus dan memiliki bekal untuk melaksanakan konseling. Lalu konseling yang dilakukan pasien nafsa rawat jalan harus melalui tahap evaluasi sosial. Tahap ini pasien mencurahkan semua keluhan yang dirasakan dari awal ia menggunakan nafsa, perjalanan hidupnya sampai niat baiknya untuk mengikuti pengobatan di RSKO. Lalu konseling di RSKO ini dapat dilakukan kapanpun pasien membutuhkan dan siap untuk melakukan konseling di RSKO pada program rehabilitasi selain konselor, dokter, psikiatri, perawat, dan pekerja sosial yang melakukan konseling. Ada juga dokter edik, di mana yang melakukan konseling adalah mantan pengguna nafsa. Lalu,
Tujuan konseling ini adalah agar pasien dapat merubah pola pikir dan memahami situasi dan kondisi yang akan pasien hadapi setelah selesai pengobatan dan dalam masa penghentian konseling. Selanjutnya, layanan BK yang tepat. Nah, ada beberapa layanan BK yang tepat digunakan bagi klien pecandu narkoba. Pada dasarnya, layanan konseling individual dianggap tepat dalam melayani klien yang merupakan pecandu narkoba. Namun pada layanan konseling individual di sini ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Yang pertama ialah pendekatan kognitif behavior atau terapi kognitif behavioral. Mengapa menggunakan konseling dengan pendekatan terapi kognitif behavioral? Karena pada dasarnya terapi ini menggunakan teknik-teknik terapeutik yang berfokus untuk membantu individu melakukan perubahan. Tidak hanya perilaku, tetapi juga pemikiran, keyakinan, dan sikap yang mendasarinya. Karena terapi ini berasumsi bahwa pola pikir dan keyakinan mempengaruhi perilaku dan perubahan pada kognisi ini dapat menghasilkan perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, diharapkan dengan diberikannya konseling dengan pendekatan terapi kognitif behavioral ini, klien pecandu narkoba atau Situan F ini dapat memiliki keyakinan dan pemikiran positif untuk mereduksi perilaku kecanduannya terhadap nafza. Adapun langkah-langkah konseling kognitif behavior ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana klien menangani masalah di masa lalu maupun saat ini. Yang kedua, membantu klien dalam menjalani sadar akan proses pikirannya. Yang ketiga, periksa proses berpikir rasional klien yang memfokuskan pada pikiran klien mempengaruhi kesejahteraannya. Yang keempat, memberikan bantuan kepada klien untuk mengevaluasi keyakinan klien tentang pola-pola pikiran logis klien sendiri dan orang lain. Yang kelima, membantu klien belajar mengubah keyakinan dan asumsi internalnya. Yang keenam, mengajarkan aspek-aspek penting kepada klien dengan menggunakan contoh-contoh kehidupan nyata. Lalu selanjutnya ada konseling dengan pendekatan realitas. Berkaitan dengan permasalahan penyalahgunaan nafza, maka seorang konselor dalam konseling realitas berfungsi untuk membantu klien agar dapat menilai tingkah lakunya secara realistis. Realistis dalam hal ini adalah menerima kenyataan yang dihadapi klien dan bertanggung jawab terhadap perilaku serta mengembangkan identitas keberhasilan. Bersikeras untuk menghadapi kenyataan, mengambil tanggung jawab, dan secara moral menilai perilaku yang benar dan salah. Individu dapat berhenti terlibat dalam perilaku negatif hanya dengan menerima tanggung jawab atas tindakannya, dan setelah hal ini terjadi, orang tersebut akan merasa sukses dan bahagia. Intervensi pecandu dalam konseling realitas ini terdiri dari 6 sesi. Ya, ini sebagai berikut. Yang pertama, building rapport, yaitu membina hubungan baik dengan anggota kelompok. Kedua, keterlibatan di mana subjek melakukan kataris, membangun komitmen secara serius dan menemukan target yang ingin dicapai masing-masing anggota kelompok. Yang ketiga, eksplorasi keinginan dan kebutuhan komitmen untuk melakukan evaluasi diri dan rencana perubahan. Selanjutnya, komitmen untuk bekerja di mana tanggung jawab untuk perubahan kembali ditempatkan kepada subjek. Yang kelima, merencanakan perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan harus diterima olehnya. Keenam, evaluasi dan terminasi. Dalam sesi ini, subjek dan konselor mendiskusikan problem atau kesulitan apa yang masih dialami oleh klien. Nah, itu adalah layanan BK yang tepat, layanan konseling individual, dan layanan bimbingan konseling kelompok dengan pendekatan kognitif behavior dan konseling realitas. Nah, itu tadi sudah dijelaskannya materi dan hasil observasi dari kelompok 1 mengenai klien pecandu narkoba.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Untuk itu selanjutnya kami akan masuki sesi diskusi. Apabila yang ingin menyanggah, memberi kritik, masukan atau saran, kami persilakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.